Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya. Ini adalah vlog yang kedua ya. Semoga vlog yang kedua ini banyak yang nonton dan banyak yang subscribe ya. Subscribe satu orang cukup, satu aja nggak apa-apa. Terus teman-temannya juga diajakin ya, biar channel ini semakin berkembang, biar nanti kalian juga dapat informasi-informasi dari saya mengenai ya, entah itu tentang di Jepang lah ya, di Jepang kalian terus nanti bisa makan-makan atau sebagainya. Dan tapi kali ini aku pengen bahas sebelum saya itu berangkat ke Jepang ya. Saya mau bahas itu dulu. Kali ini yang aku bahas adalah sekarang bagaimana dan kenapa kok bisa sampai di Jepang. Nah itu kan pasti banyak orang-orang yang pengen ke Jepang tapi mungkin nggak tahu jalurnya kemana. Itu mungkin nggak banyak orang yang tahu ya kan. Nah ini saya akan kasih tahu ya, dan ini nanti akan saya kasih part 1 sama 2. Dan di part 1 ini, sebelum kalian pengen belajar bahasa Jepang, kalian harus yang pertama ini ya, diingat-ingat ya. Pertama, kalian harus lulus SMK, minimal SMK. Kalau tidak punya ijazah SMK, kalian harus cari sertifikat itu sih keahlian kayak di LPK gitu ya. Itu bisa kalian cari. Terus yang kedua kalian bisa mendaftarkan ke LPK yang ada di daerah kalian lah, atau di daerah mana lah yang kalian percaya ya kan. Terus yang ketiga itu kalian harus menyediakan ya biaya transportasi, biaya kalian makan, minum ya dan sebagainya lah, seperti itu ya. Dan saya ingetin ya sekali ini, kalian memilih LPK itu yang benar-benar menjamin kalian bisa pergi ke Jepang, itu ya, yang bisa menjamin kalian pergi ke Jepang. Prosedurnya yang pasti kan banyak ya, namanya LPK itu banyak yang namanya LPK abal-abal, istilahnya penipuan gitu ya. Bisa aja kalian cuma diperas pakai uang, terus kalian nggak jadi berangkat. Itu ada hal seperti itu. Terus kalian harus cari informasi di ketenaga kerjaan. Kalian ngecek, LPK ini itu benar-benar bisa memberangkatkan ke Jepang atau enggak sih. Kalian harus cari di Kemenaker itu ya. Itu ya, yang penting itu dulu. Oke, setelah itu kalian setelah ini LPK berarti nggak ada masalah, udah terdaftar di Kemenaker lah, kalian boleh daftar di LPK tersebut. Setelah kalian mendaftar di LPK tersebut, kalian daftar ya, kalian mengikuti prosedur yang ada ya kan. Kalian mendaftarkan, kalian nanti pasti akan diarahkan sama LPK tersebut bagaimana caranya bisa pergi, tahap demi tahap yang harus dilakukan ya. Oke. Setelah itu kan biasanya nanti akan ada yang namanya itu administrasi ya kan ya. Yang namanya LPK itu kan pasti membutuhkan uang buat kalian itu pendidikan bahasa Jepang ya kan. Pendidikan bahasa Jepang itu ya nggak gratis. Mungkin ada juga yang gratis, mungkin ada. Kalau saya sih dari dulu ya bayar
terus terang aja ya, saya itu bayar. Tapi kalau ini ada salah dua, negeri sama swasta, dan ini saya akan bahas yang negeri dulu ya, nanti yang swasta selanjutnya akan saya bahas. Di negeri itu, yang pertama itu saya belajar bahasa Jepang selama 2 bulan nih. 2 bulan belajar bahasa Jepang, kita matengin bahasa Jepangnya. Setelah itu kita nanti yang ada yang namanya kita tes dulu nih. Tes pertama ada tes fisik, terus tes tes fisik itu terdiri dari push up, sit up, lari, dan itu 3 itu. Terus setelah itu ada lagi tes matematika. Nah, bagi teman-teman yang nggak bisa matematika, ya kan, nanti bakal diajarin di LPK tersebut, bakal diajarin matematika sampai bisa. Soalnya tapi itu matematika itu hanya matematika SD itu matematika, pokoknya belajar tentang SD lah. Mungkin kalau udah yang lulus mungkin kadang lupa ya matematika, nanti tenang aja, nanti pasti akan diajarin oleh LPK tersebut, biasanya seperti itu ya. Terus setelah kalian lulus di matematika, terus tes fisik, nah, dan terakhir itu ada tes wawancara itu ada yang dari orang Jepang langsung ada, terus nanti dari Kemenakers itu ada, terus juga ada temanku, nggak apa-apa ya, kita lanjutin. Oke. Ada temanku yang nelpon itu di samping apa. Oke, setelah itu lulus ya, semuanya itu lulus. Kalian belajar tuh yang namanya bahasa Jepang dari 1 sampai akhir ya. Kalian belajar dulu tuh bahasa Jepang tuh, belajar terus sambil dia ajarin sama bapak ibu guru ya kan ya kayak sama aja kayak di sekolah. Cuman kalau di Jepang itu kita harus target bahasanya itu selama 2 bulan itu sebisa mungkin itu harus ya lancar gitu ya. Oke. Setelah itu belajar bahasa Jepang, kalian bisa ngikutin yang namanya tes bahasa Jepang. Nah, itu ada kemungkinan kalian lolos atau enggak nih. Kalau kalian lolos, kalian bisa melanjutkan tes di tahap berikutnya. Kalau enggak lolos nih, nanti kalian kalau enggak salah nih, kalian ada 3 kali atau enggak salah 2 kali, kalau enggak salah ya, sedikit lupa aku. Ada itu 3 kali percobaan lagi. Kalau 3 kalinya ini enggak lolos, kalian ulang dari awal lagi nih, dari olahraga terus wawancara, mulai dari awal lagi. Tapi kalau kalian itu semuanya lolos, kalian bisa ngelanjutin belajar lagi, masih belajar terus. Nanti kalian bisa belajar, sudah seperti itu nanti kalian belajar di tahap 1. Biasanya tahap 1 ini kalian bisa belajar selama 2 bulan, dan itu gurunya itu bukan guru kita di LPK sebelumnya, tapi udah guru dari dari yang ngajar kita itu ya, dari IM Japan kan negeri. Nah itu
ya kan. Kalian belajar selama 2 bulan. Saya ini yang dulu ya, nggak tahu kalau sekarang udah diubah atau belum, saya nggak tahu, yang pasti seperti itu. Kalian belajar 2 bulan, so itu digojloknya itu kalian pagi kalian bangun, kalian jam berapa ya, habis subuh itu kalian disuruh lari-lari, sit up, push up, kayak semi militer lah seperti itu. Terus ada lagi, nanti setelah itu pagi kalian belajar bahasa Jepang dari jam 7 kalau nggak salah, kalau lupa 7 itu kalian udah mulai yang namanya apel pagi. Terus semuanya pokoknya nanti kalian bisa komen aja di bawah kalau aku jelasin satu persatu, ini sangat banyak sekali nih. Nanti akan saya jadikan part 1 sampai part 2 ya. Ini part 1 dulu. Setelah kita belajar bahasa Jepang di tahap 1 itu, kalian belajar terus ya kan, selama 2 bulan. Kalian itu udah pokoknya tiap hari capeknya minta ampun, tapi kalian harus semangatnya minta ampun ya kan. Kalian harus berjuang mati-matian biar bisa menyelesaikan di tahap 1 itu. Setelah kalian nanti udah di tahap 1, kalian lulus ujian terakhir, kayak ujian kalau di SMK UN ya kan, itu kalian udah lulus, kalian bisa lanjut di tahap 2. Di tahap 2 ini kalian biasanya itu sebelum kalian berangkat di tahap 2 ya kan, bisa berangkat di tahap 2, kalian itu biasanya dirumahkan itu kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu biasanya ya. Ini kalau mungkin setiap daerah beda-beda, saya nggak tahu itu. Setelah itu kalian tuh setelah kalian dirumahkan, terus akhirnya kalian dipanggil oleh Kemenakes itu, tenaga kerjaan itu tenaga kerjaan. Kalian belajar di tahap 2 nih, di tahap 2 itu kalian akan ketemu yang namanya seluruh Indonesia itu ngumpul di situ, entah dari Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, terus ya Aceh pun ada ya kan, dari NTT ada, semuanya dari Indonesia ngumpul blek jadi satu ya kan. Nah di situ kalian itu nanti akan ada yang namanya junior dan senior ya kan. Di situ kalian akan diajarin lagi tentang bahasa lagi, ngulangin lagi bahasa. Tapi kalau kalian pinter atau dapat nilainya bagus, bahasanya bagus, kalian akan biasanya ya, ini akan ditaruh di kelas A. Kan ada A, B, C, D, E, biasanya sampai situ. Nah, yang pinter nanti akan ditaruh di kelas A. Kenapa ditaruh di kelas A? Biar kalian bisa menambah bahasa Jepang itu lebih luas lagi tentang hal-hal yang baru lah. Dan itu yang kalau nggak salah, kalau yang CD itu ya, itu biasanya kalian ngulangin lagi yang dari tahap 1, nanti ngulang lagi di tahap 2. Bahasanya ya cuman itu aja ya kan ya. Tapi sedangkan kalau yang ini, yang A sama B itu biasanya kalian akan mendapatkan kosakata baru, tambahan bahasa yang lebih baru lagi. Kalian bisa belajar lebih banyak lagi ya kan. Oke. Setelah itu kalian masuk di tahap 2, kalian menyelesaikan lagi di sana selama 2 bulan. Itu 2 bulan lagi kalian butuh proses yang sangat panjang. Dan juga ya kalian harus tetap
tetap selalu menjaga kesehatan kalian, menjaga sikap kalian harus bagus, jangan harus bagus sama sensei itu adalah pak guru, kalau bahasa Indonesianya pak guru harus seperti itu. Kalian makan itu harus berbaris, kalian harus makan itu cepet, nggak boleh lambat ya, pokoknya kayak semi militer lah bisa dibilang gitu ya. Nanti setiap pagi ada senamnya itu bukan senam poco-poco tapi senam Jepang gitu ya. Terus nanti setelah kalian sudah menyelesaikan itu ya, nah nanti kalian tinggal itu biasanya tinggal penutupan buat kalian berangkat ke Jepang dan penerbangan. Oke. Dan kalau kalian sudah menyelesaikan tahap-tahap demi tahap itu ya kan ya, kalian itu pokoknya itu udah plong, pikiran itu udah jatah, udah pas waktu kalian tegang-tegangnya kalian harus belajar, harus digojok sama guru kalian, harus disuruh lari, push up, sit up ya kan. Kalian sudah menyelesaikan semua itu, kalian tinggal menikmatin kalau kamu udah di sini. Jadi kalian itu mentalnya udah dapat ya kan, fisiknya udah dapat, kalian tinggal menginjakkan kaki di Jepang seperti itu ya. Kalau bisa dibilang itu kalau di negeri itu untuk pergi ke Jepang itu susah gampang, susahnya itu bagi orang yang nggak bisa itu susah, tapi biasanya ketolong itu sama yang namanya bejo. Kalau kalian bejo ya alhasil ya lancar-lancar aja, tek kayak naik tangga gitu ya, lancar. Kalau nggak lancar ya kadang tangganya diinjek roboh, bisa aja kayak gitu ya kan. Itu sebagai filosofi ya, seperti itu ya. Oke, itu saja. Nanti akan, kalau saya jelaskan ini, mau aku jelaskan itu panjang sekali, ini bisa 1 hari mungkin nggak selesai. Jadi nanti akan ada part 2, silahkan kalian tonton terus video ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, jangan lupa di support channel ini biar bisa berkembang. Terus silahkan di like, di komen di bawah ya. Kalau kalian pengen tanya-tanya sesuatu, silahkan komen di bawah, nanti insya Allah akan saya bales komentar dari kalian. Terus kalau yang pengen sekali atau teman-teman kalian pengen ke Jepang ya, silahkan dikasih tahu ini video seperti ini ya, ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian, ke adik kalian. Oh iya, satu, umurnya itu sampai kalau nggak salah itu 27 tahun. Ini tapi ini ya kalau yang di itu ya, yang di negeri ya. Pokoknya kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya biar kalian tahu, dan teman-teman kalian tahu. Seandainya kalian pengen pergi ke Jepang, silahkan komen di bawah ya. Oke. Pokoknya tonton video terus, ini nanti akan ada part 2 yang bahas di swasta atau nggak tahu nanti. Pokoknya nanti aja, tunggu saja ya video-video yang akan menarik. Entah itu nanti bakalan saya akan jalan-jalan, akan saya kasih tahu bagaimana di Jepang atau gimana, nanti akan saya kasih tahu semuanya ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.